Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk PKO, ya betul. Kita di sini sudah ada MOU dengan KONI, kemudian dengan cabur-cabur, cabang-cabang olahraga. Setiap tahun itu karena kondisi COVID saja ini sudah tidak kita lakukan. Setiap tahun itu ada cabur-cabur yang melaksanakan pelatihan wasit dan pelatih. Ya, bukan hanya wasit ya, tapi juga pelatih. Wasit dan pelatih bola voli. Itu cabur dari bola voli. Kita kerjasama dengan PBSI. PBSI ya, bola voli se-Indonesia untuk Kalimantan Timur. Kemudian juga dengan Perbasi, bola basket. Itu ada pelatih dan wasit bola basket. Kemudian juga ada pelatih untuk sepak bola, wasit dan sepak bola. Kemudian yang lain-lainnya banyak. Untuk bela diri kita sudah punya di sini UKM untuk bela diri. Ini saya mau bentuk, bukan dibentuk lagi, tapi sudah masuk dalam mata kuliah. Mudah-mudahan itu bisa berdiri mulai tahun ini. Sudah itu yang namanya Perkemi, Kempo. Gitu ya. Karena saya juga atlet Kempo, saya pemegang sabuk biru saja gitu ya, belum sempat sampai ke hitam gitu ya. Ada karate, ada silat, gitu ya. Tinggal kita mau pilih yang mana begitu. Ya. Nah, kemudian ada juga di sini untuk pengembangan diri yang terkait dengan olahraga yang tidak diajarkan tapi disiapkan. Gitu loh. Panahan misalnya. Ini langka ini. Kalau kalian misalnya mampu membina di daerah itu panahan, itu nggak ada yang mau. Nanti kalian pasti dikirim itu jadi pelatihnya sama atletnya. Dia. Di daerah itu nggak ada yang mengajarkan bagaimana memanah itu gitu loh. Tapi kalau kalian ajarkan bagaimana pemanahan, nanti kan di situ dibentuklah, gitu ya, organisasi cabur panahan gitu ya. Nah, kalau sudah dibentuk di situ, nanti sudah anaknya sudah terampil, kemudian ikut bertanding di pemerintah provinsi di Samarinda misalnya, di Kutai Kartanegara, pasti kalian yang diikutkan. Nah, itulah yang disebut dengan potensi, sederhana gitu ya. Tapi itu nanti mengangkat nama kalian ke depan. Sekarang sih apa sih kalau ikut yang begitu, memang tidak ada. Tapi kalau sudah pulang nanti, percaya deh begitu. Kalau sudah pulang itu dicari yang begitu-gitu tuh, yang langka-langka itu. Misalnya pelatih renang gitu loh. Wah, di sana di kampung Pak jago-jago berenang, orang sungai semua. Ya betul aja memang jago renang, tapi dia tidak punya skill bagaimana berenang yang baik. Pernah lah orang kampung juara renang? Ya pernah. Orang dia yang penting tangannya diayun saja begitu. Tapi kalau yang pelatih renang, dia tahu bagaimana mengayun dengan tangannya dengan menarik airnya gitu loh. Sehingga kecepatannya lebih tinggi. Belum pernah kita lihat perenang anak sungai begitu yang menang dengan anak kolam renang gitu. Gitu ya. Nah, sederhana itu. Kalau kalian punya potensi itu renang, di sini kita punya, gitu ya. Punya pelatih renang dan apa namanya mata kuliah renang itu. Gitu ya. Tinggal kalian gitu loh, yang mau dikembangkan potensinya di bidang apa. Makanya saya bilang tadi asah potensi, skillnya masing-masing. Ada di mana gitu. Jangan nanti hobinya di basket masuknya ke renang gitu, nggak nyambung dia, jaga sembung itu namanya, nggak nyambung gitu. Kalau punya potensi di basket ya basket kembangkan, kita punya lapangan basket. Kalau punya potensi di bola takraw, kita punya lapangan takraw. Ya, di sini sudah lengkap fasilitasnya. Ayo kolam renang yang belum nih, dia. Nah, jadi potensi itu ada di lembaga, tinggal kita kembangkan dan tinggal kalian yang mau. Mau nggak itu mendaftar? Mau nggak ikut dilatih? Saya sudah dari awal sebutkan tadi, tolong dikembangkan dirinya itu, jangan hanya datang duduk kuliah dapat teori tapi tidak punya potensi apa-apa. Ya, tapi kalau kalian punya potensi itu, pada saat kampus mengajar dikirim ke daerah, sederhana itu saja yang dikembangkan sudah jalan itu. Melatih poli di daerah itu. Ya, jadi wasit bagaimana jadi wasit bola voli nggak gampang itu, nggak sembarang seprit saja jadi wasit itu, gitu ya. Yang namanya pengambil bola double gitu ya, itu wasit orang voli yang tahu. Kalau kita sembarang aja, kena badan kena apa, yang penting bolanya balik itu sudah sah begitu. Mana bisa kalau orang voli tahu dia. Ya, saya kira itu ya. Jadi dua pertanyaan tadi, tinggal kalian kembangkan potensi dirinya.
Silakan Pak. Oke, terima kasih. Dari yang hadir, ada yang mau bertanya? Sudah? Boleh. Ambil mic-nya dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Dewa Agung Nugroho dari jurusan PKO. Pak, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa membagi antara pengetahuan dan praktek yang baik dalam melakukan pendidikan? Seperti tadi yang Bapak jelaskan yang tentang mendapatkan nilai A di bagian pendidikan dan mendapatkan nilai A di bagian prakteknya itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa membagikan antara supaya bisa nilai A dan A, nggak salah satunya aja. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah ini nyambung nih, nyerap gitu ya. Artinya jangan nanti hanya datang, duduk, dengar, diam, pulang. Gitu ya. Saya harus dapat ilmunya, kemudian juga saya dapat skillnya. Itu yang diinginkan. Nah, tentu saja modalnya adalah yang pertama kuliahnya serius. Gitu ya. Apa yang disampaikan dosen diikuti. Ya. Pengalaman saya jadi dosen 30 tahun begitu. Sekarang saya baru tidak ngajar gitu Pak ya. Setelah saya jadi rektor baru saya tidak ngajar lagi. 30 tahun saya ngajar begitu. Kalau kita kuliah itu perdana, itu ikuti. Dosen mulai hari ini kuliah perdana itu diikuti. Karena disitulah ilmunya dia keluarkan semua gitu. Nah sekalian, saudara sekalian mahasiswa sekalian, hari ini kita kuliah perdana. Materi nanti yang saya sampaikan sesuai dengan kontrak perkuliahan, ini disebutkan tuh A sampai Z. Makanya penting itu kuliah perdana itu nanti akan disampaikan ya skill bagaimana itu sebelumnya saya yang menyampaikan mata kuliah itu bagaimana skill di pendidikan tinggi gitu loh. Itu kuliah perdana yang paling penting karena disitulah disampaikan semua di kontrak perkuliahan itu. Apa yang mau disampaikan, kapan semesterannya, kapan ulangan tengah semesternya, apa tugas yang dikerjakan. Nah kalau di awal-awal kalian sudah melempem gitu, kuliahnya sudah nanti aja aku biar lihat catatan teman aja, sudah selesai itu. Teman kamu tuh nyatatnya tuh dilingkari kasih panah, lingkari kasih panah, dia paham. Tapi kalau kamu apa tuh ya panahnya, oh nanti mungkin yang dilingkari nanti berbuah gitu kali. Kamu nggak nyambung, ya. Jangan sama sekali pernah meminta catatan dari temannya, gitu ya, kuliah itu. Tapi ambillah dari catatan kuliah kamu, karena itulah yang kamu dapat. Ya, nah itu jadi kuliah perdana itu harus dimulai dengan tekad yang kuat. Ya, ada istilah itu kalau di iklan itu pertemuan pertama itu sangat mengesankan, gitu ya. Kemudian ke pertemuan berikutnya menggoda, gitu ya. Nah itu kenapa? Disitulah sudah kuncinya. Ya, semua materi disampaikan. Nanti saya mengajar tentang ini ya, ini disebutkan pointernya. Sampai 16 kali pertemuan ini loh materinya. Nanti ujian ini bulan ini. Jadi kalian tidak lepas itu mata kuliahnya.